Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan update untuk cryptocurrency teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel, grup palsu yang mengatasnamakan MS Trade dengan nama yang mirip ataupun plesetannya. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Di dalam komentar palsu itu mereka menawarkan jasa titip trading, titip dana trading ataupun jasa konsultasi, yang mana mereka adalah nomor-nomor sosial media luar negeri teman-teman ya. Mau luar negeri mau dalam negeri, teman-teman mesti berhati-hati bahwa itu semua bukan saya. Saya tidak terima konsultasi dan titip dana trading. Dan saya hanya ada di sini teman-teman untuk channelnya. Teman-teman mesti mewaspadai itu semua. Oke teman-teman, untuk kali ini analisa saya mulai dari Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin untuk hari ini harganya menguat teman-teman ya. Daily candle-nya teman-teman bisa lihat menguat lebih tinggi dari yang kemarin, dari candle yang kemarin. Namun demikian masih belum berhasil menembus MA5-nya teman-teman ya. Jadi MA5 itu yang berwarna biru. Sehingga kalau kita gunakan MA5 sebagai resistan, maka saat ini Bitcoin masih bertemu resistan di 534, itu adalah 534 juta, itu adalah resistan MA5. Kemudian kalau MA20-nya dia ada di 548. Jadi 534 itu resistan MA5, kemudian 548 juta itu resistan MA20. Kalau supportnya, kalau support candle bisa kita gunakan yang candle terdekatnya kemarin, low-nya ada di sekitar 518 teman-teman ya. Ada di 518, kemudian 514. Kalau menggunakan Fibonacci, maka supportnya adalah di 507. 507 itu di sini teman-teman. Di sini ini adalah support retracement 50% di 510. Kalau resistan Fibonacci-nya ada di retracement 38 atau di 612. Ini bersamaan dengan MA 200. MA 200 ini powerful teman-teman ya. Ini adalah batas antara bull dan bear, dimana saat ini MA 200 ya di sini di kisaran 600-an. Jadi harga Bitcoin masih di bawah MA 200. Berarti Bitcoin sendiri saat ini masih berada di bawahnya, itu artinya di area bearish. Kecenderungannya memang masih cenderung turun ya. Artinya ya kalau dia ketemu MA 200 masih bisa menjadi resistan. Kita lihat juga kecenderungannya di MA5 dan MA 20 juga masih menjadi resistan teman-teman ya. Sehingga harganya sering mantul dari titik tersebut. Kalau kita lihat dengan MACD, sekarang saya akan tarik MACD-nya. Seperti ini. Sebenarnya harganya udah golden cross. Jadi MACD lainnya udah golden cross MACD sinyalnya. Kemudian histogramnya juga udah naik, namun demikian secara volume tidak ada, kurang. Dan untuk histogram MACD juga kurang. Pergerakannya secara tren jadi lemah teman-teman ya. Secara tren pergerakannya menjadi lemah. Itu untuk pergerakan Bitcoin. Secara umum Bitcoin mau naik atau turun akan mempengaruhi altcoin yang lainnya, sehingga akan saya sampaikan setelahnya adalah altcoin. Oke teman-teman, berikutnya adalah ADA atau Cardano. Sebelumnya saya sampaikan teman-teman, ini di atas tertulis ADA Cardano, di sini ADA Cardano, dan di bookmark ini adalah ADA Cardano. Ya, artinya teman-teman mesti melihatnya di sini di bookmarknya ini. Ini tertulis ADA IDR, itu artinya di watermark ini menunjukkan bahwa ini adalah Cardano, seperti itu ya. Jadi jangan dilihat di atasnya, karena kadang kita memilihnya dari drop down menu ini, tapi di atas itu adalah alamatnya lain, tapi di bawah
alamatnya yang penting benar, seperti itu. Untuk ADA atau Cardano teman-teman, kalau kita lihat dari tren ini adalah swing high yang saya ambil, ini adalah swing low yang saya ambil. Nah, kemudian tren yang saya analisa adalah ini, tren turun sampai sini teman-teman ya. Oke, saya akan perbesar dengan warna merah supaya teman-teman bisa ngelihatnya bahwa itu adalah tren yang saya analisa. Kemudian dalam pergerakan turun ini untuk Cardano sebenarnya dia udah mantul di retracement 23 itu di 20.900, kemudian di retracement 38 di 23.400, kemudian sudah sampai ke 50 di 26.200. Dan harganya istilahnya apa ya? Istilahnya naik turun di area situ. Jadi kalau kita lihat di sini adalah MA, di sini adalah retracement 23, di sini adalah retracement 50 dan ini adalah 38. Kita lihat harganya ketika dia menembus ke atas gini tidak kuat, dia turun ya, pullback sampai di support 23, mantul lagi ke atas teman-teman seperti ini sampai 50, baru pullback atau testing lagi di retracement 38 dan mantul, perulangan seperti itu. Secara volume saat ini dorongan volumenya kecil. Untuk support dari ADA ini ada di retracement 38 atau di 23.800. Resistannya ada di 26.300 atau retracement 50. Ya, di sini. Kemudian untuk harga saat ini dia masih di bawah MA5. Namun demikian sudah di atas MA20. Jadi kalau kita menggunakan MA5 yang warna biru, maka saat ini harganya tertahan di sekitar 25.000, itu adalah harga di MA5. Kalau berhasil break dari situ maka resistan yang dihadapi adalah di 26.200 ya. Untuk ADA juga mengikuti pergerakan dari mengikuti pengaruh dari Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin masih ogah-ogahan bergerak, ADA juga sideways. Tapi kalau misalkan teman-teman mau trading juga masih bisa. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, saya sampaikan dulu bahwa untuk ADA saat ini, ya sebenarnya secara pergerakan, itu dalam tren turun kemarin sudah terjadi reversal, MACD-nya udah oke, udah nyebrang ke atas 0, signal MACD lainnya udah golden cross MA sinyalnya di sini. Namun demikian karena kenaikan tidak ada dorongan volume, dan harganya sideways sehingga histogram dari MACD juga belum kemana-mana. Secara tren lemah, ya walaupun tidak turun dalam, tapi sideways di situ lemah atau sideways seperti itu. Kalau teman-teman gunakan time frame yang lebih pendek, tentu akan bisa melihat bahwa sebenarnya walaupun pergerakannya seperti tidak bergerak kalau di dalam daily, kalau teman-teman gunakan chart 15 menit, tentu masih bisa melihat ya. Kita perbesar teman-teman seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang saat ini scalping, sepertinya masih ada peluang. Nah seperti ini. Jadi ini dalam 15 menit. Kalau teman-teman lihat kesempatan masih ada. Misalkan ini dari sini golden cross ya, MA5 ke 20 sampai dead cross lagi, ada potensi kenaikan yang cukup besar. Kalau sampai puncak adalah sekitar 5%, 4% maksud saya. Kalau scalping masih bisa, tapi tidak semua orang mampu scalping ya. Kalau kita gunakan time frame yang lebih panjang, 1 jam, peluang juga masih kelihatan. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dari MA5 golden cross MA20 di sini, ini yang tadi, yang 4% tadi, ada tapi tipis teman-teman ya. Karena harganya kalau kita lihat juga sebenarnya masih berbelitan antara MA5, 20 dan 200. Ini di sini, jadi MA5 di sini dan MA5, 200 dan 20 berada di area ini teman-teman. Dalam satu area ini, ya artinya dia konsolidasi. Konsolidasi harganya tidak kemana-mana.
ya, mengikuti pergerakan dari Bitcoin sendiri. Oke, saya akan lanjutkan ke berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya yang saya analisa adalah Matic teman-teman. Sekilas kalau saya lihat volume semakin kecil ya. Ada satu pola seperti triangle seperti ini. Simetrik teman-teman ya. Jadi ketika break ke atas dan ketika break ke bawah nanti itu probability-nya dia separuh-separuh karena dia triangle, symmetric triangle. Kita tinggal menunggu aja kondisi ke depan untuk Bitcoin akan naik atau turun. Kalau Bitcoin naik kemungkinan Matic akan juga kepengaruh, dan kalau ada dorongan volume tentu akan mempengaruhi pergerakan dari Matic lebih lanjut teman-teman. Nah, kalau kita lihat, sekarang akan saya hapus dulu, saya akan pasang dulu Fibonacci untuk melihat pergerakannya. Dia saat ini, saya ambil tren turun aja teman-teman ya. Tren turun untuk melihat resistannya. Seperti ini. Jadi saat ini sebenarnya dari swing high ini ke swing low-nya ya, dia udah kembali lagi sebenarnya habis tembus high-nya, tetapi kembali lagi menyusuri supportnya di 29, kemudian di 25, 25.000, di 22.400, kemudian ada di 18, nggak sampai, jadi terakhir di 22.400. Untuk saat ini untuk Matic, dia resistan ada di 25.800 dan supportnya dia ada di 22.400. Matic teman-teman, untuk harganya saat ini di atas MA5 dan hampir menyentuh MA20. Akan bagus sekali apabila harganya berhasil menembus di atas 25.300. Ini berdekatan juga di 25.800-an, itu berdekatan dengan retracement 50. Untuk harga masih di atas MA5, artinya masih dalam area bullish zone ya teman-teman. Daily-nya kalau kita lihat memang untuk ini, untuk MACD-nya masih belum berhasil cross up atau golden cross ya, belum berhasil, sehingga kecenderungannya masih turun. Kalau dilihat dari sini, turunnya ini dengan tren yang kuat teman-teman ya. Tren yang kuat ini menandakan, maksudnya jarak yang kuat ini antara MACD line dan sinyal ini menandakan bahwa histogramnya juga lebar seperti ini. Namun demikian histogramnya sebenarnya udah ada reversal di histogram. Reversal histogram ini sebenarnya mengartikan bahwa ini mulai ada penguatan. Jadi teman-teman yang mau memantau Matic silakan dipantau. Kalau kita lihat dengan time frame yang lebih pendek, tentu akan terlihat penguatannya lebih terlihat ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kalau di sini kita lihat di dalam 4 jam ini harga dari ini histogramnya udah di atas 0. Dan juga sudah terjadi golden cross MACD ke sinyalnya ya. Dan harganya sekali lagi mantul dari MA200. MA200 itu memang powerful teman-teman ya. Powerful itu adalah support dan sekaligus juga titik yang sering dipakai untuk mantul. Untuk MA5 dia udah golden cross MA20 di time frame 4 jam. Bagus teman-teman, ini bagus. Pertanda bagus. Kalau kita lihat di 1 jam, kalau di 1 jam ya seperti ini. Oke, sebentar saya bersihkan dulu. Kalau di 1 jam harganya masih berada di MA200, di bawahnya sudah berada di atas MA5 dan MA20. Sebenarnya bagus asal bisa nembus di 25.400 di sini. Volumenya masih perlu dorongan untuk bisa menembus atau breakout dari 25.400-an teman-teman ya. Itu adalah analisa untuk Matic, akan saya lanjutkan lainnya. Oke teman-teman, berikutnya adalah XRP teman-teman ya. XRP dalam daily seperti ini. Kalau kita lihat untuk harga masih di atas MA200. Oke, masih berada di area bullish. Kemudian untuk sekilas nih memang harganya dia sebenarnya ada kecenderungan menguat teman-teman. Ada kecenderungan menguat dia. Kalau kita lihat seperti ini.
Terus itu adalah support dari tren lainnya yang menjadi support. Kemudian ini juga ada seperti ini. Jadi ada satu pola ini seperti ascending triangle ya. Harganya dekat sekali antara MA5 dan 20 dan juga ini berdekatan dengan sisi dari atau sisi sempit dari segitiga ini. Jadi ketika dia semakin tipis, semakin pendek jarak antara support resist, nanti akan breaknya kemana, ke atas atau ke bawah. Kalau kecenderungannya ini misalkan higher low atau low-nya dia semakin tinggi, maka probability naiknya adalah lebih tinggi. Tentu perlu dorongan volume di sini, harus ada volume untuk bisa break ke atas XRP. Dan di sini terlihat sebenarnya trennya lemah ya, dilihat dari MACD histogram dan MACD lainnya itu landai. Histogramnya pendek ya, kemudian di MACD lain juga landai. Seperti itu. Beda dengan seperti ini ya, teman-teman. Ini MACD lainnya menjulang tinggi dan histogramnya tinggi-tinggi sehingga jaraknya, sehingga pergerakan harganya juga lebar seperti ini. Itu adalah XRP. Nah, saya akan coba narik trennya ya, support resistnya. Jadi di sini saya gunakan tren terakhir aja, nggak apa-apa. Jadi di sini saya gunakan dari sebentar teman-teman, ini agak terlalu kecil ya, ininya sebentar. Oke, jadi saya ambil dari tren sini aja. Jadi untuk daily ini, untuk XRP ini mantul dari MA200. Sekali lagi itu penting sekali, MA200 silakan dipantau. Kalau saya ambil dari swing high di sini, swing low di sini ya. Ini untuk XRP ini harganya dia sebenarnya konsolidasi masih di area sempit di sini. Di mana area konsolidasi ini berdekatan dengan resistan di 14.300. Resistan 23 retracement. Di sini juga ada demand area. Jadi ini kemungkinan menahan tidak turun lebih jauh dari sini. Ya, tidak turun lebih jauh, tapi juga sekaligus bisa menjadi resistan. Dia bisa menjadi supply ketika dia naik. Tapi saya rasa altcoin akan menunggu pergerakan dari Bitcoin. Ketika Bitcoin ada pergerakan, ya mungkin dia akan mengikuti. Ketika Bitcoin mulai sideways, altcoin biasanya akan bergerak aktif seperti itu. Itu kebiasaan yang saya hafalkan teman-teman. Seperti itu adalah update untuk XRP. Oke teman-teman, update berikutnya adalah Ethereum. Ethereum ini pergerakannya bagus teman-teman. Pergerakannya bagus. Harganya sudah di atas MA5, sudah di atas MA20 dan sudah di atas MA200. Jadi untuk Ethereum udah perfect bull ya. Syaratnya adalah harganya di atas MA5 dan di atas MA20 dan 200. Namun demikian secara volume masih kurang. Ini sama dengan XRP tadi ya. Tren juga kekuatannya masih kurang, histogramnya masih pendek. Kemudian juga antara MACD lain dengan sinyal lainnya, signal lainnya, dia masih landai. Jadi walaupun secara pergerakan udah bagus, tetapi dorongan volumenya masih kurang. Trennya sehingga masih lemah. Tetapi once sekali nanti BTC bergerak, bisa jadi ini juga akan bergerak. Ini tanda-tandanya adalah dia tidak membentuk lower low, tetapi justru membentuk higher low. Itu untuk Ethereum. Nah, saya tarik dulu support resistnya teman-teman. Nah kan udah bagus, harganya udah nyampe di area confirm teman-teman. Belum masuk, cuman hampir masuk ke area confirm. Ke area confirmnya. Kalau kita lihat memang di sini di 38 retracement atau di berapa nih? 40 ya.
itu menjadi resistan, terbentuk seperti ini teman-teman ya. Di sekitar 40.800.000 Ethereum ya. 40.800.000. Nah, di area ini, area yang saya beri blok. Saya beri blok ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini kelihatan garisnya seperti itu. Itu update saya untuk Ethereum. Saya akan lanjutkan lainnya. Oke teman-teman, ini adalah XLM. XLM ya teman-teman. Ini kalau saya tarik garis, ya ini support. Ini area supportnya. Ya, kemudian resistnya membentuk satu pola seperti ini. Polanya seperti descending triangle. Descending triangle itu adalah segitiga tapi lebih rendah seperti itu, descending ya, turun seperti ini, sehingga kecenderungannya adalah turun apabila break di MA 200. Jadi ini harganya, kalau teman-teman lihat harganya itu mau ngumpul di sini. Ini kalau misalkan mau ngumpul di sini ada dorongan volume turun, ini dia akan break ke bawah. Untuk XLM secara tren sangat lemah karena MACD histogramnya lemah. MACD lainnya juga datar, tidak ada tenaga. Ya bisa jadi tidak akan turun dalam kalau tidak ada dorongan volume, jadi akan tetap menjadikan MA 200 ini sebagai support. Tetapi kalau harganya bergerak turun akan terjadi dead cross MA 5 ke 200, 20 ke 200, maka harganya akan turun ke bawah. Untuk supportnya di bawahnya ada di 4100-an XLM. Saya coba bersihkan dan saya akan lihat. Nah, karena saat ini dia belum terbentuk lower low, jadi saya masih bisa menggunakan titik ini. Ya, di sini tren yang saya gunakan adalah dari swing high ke swing low di sini. Ya. Ini adalah swing high-nya teman-teman. Swing high ini yang saya analisa, swing low ini yang saya analisa. Bahwa pergerakan turun itu dia naiknya itu nggak sampai ke 7.100-an. Jadi masih berkutat di area ini. Masih berkutat di area 23 atau 6 ribuan. Dimana kalau kita tarik di sini, ya wajar dia berkutat di situ. Kalau kita tarik ke kiri, memang ada sekumpulan candle, ya candle di sini. Ada sekumpulan candle yang memang itu menjadi demand-nya dia. Nih candle ini ya. Ini sekumpulan candle menjadi demand dia seperti halnya ini. Jadi untuk support boleh digunakan di 4.250 atau 5.250 yang EMA 200. Untuk resistan bisa digunakan di 6.000, sekitar 6.000. Itu update saya untuk XLM. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman yang masih mengikuti channel saya. Saya akan bergantian membahas antara saham dan cryptocurrency. Saya masih trading cryptocurrency dan saya juga masih trading saham. Trading saham saya adalah 70%, cryptocurrency saya adalah 30%. Jadi saya akan membahas keduanya secara bergantian. Buat teman-teman di saham silahkan, bila tidak berkenan di cryptocurrency skip aja untuk cryptocurrency. Demikian pula untuk teman-teman yang di cryptocurrency, untuk bahasan saham bisa skip seperti itu. Teman-teman, terima kasih dari saya Surya MS Trade and Investment.